Mbak Jenny, kita lihat di layar kaca itu ada sudah mulai ramai di Bundaran HI begitu ya, memang kemeriahan sudah mulai begitu ya, Ade ya? Ya, sejumlah artis penghibur atau juga entertainer juga sudah memberikan hiburan. Dan panggung sudah dipenuhi oleh warga Jakarta dan sekitarnya begitu, Ade? Ya. Kita harap tetap aman begitu ya, Rima ya, tetap iya. Tidak ada tindakan anarkis begitu ya. Alunan musik dangdut tentunya biasanya memang selalu ada di pesta-pesta rakyat. Masih menjadi dominan gitu ya. Iya. Mbak Jenny, ini kan harusnya tidak terlalu berlebihan begitu. Anda bilang tadi juga sejumlah bulan Desember memang tidak terlalu baik begitu karena banyak ini banyak komentar bencana kan ya. Betul. Iya. Komentar dari Mbak Jenny sendiri gimana nih? Jadi memang benar ya, sebenarnya lebih tepat kalau pada pergantian tahun atau liburan di tahun kuda kayu ini kan masih belum berakhir ya. Itu semua orang itu mawas diri dan prihatin, jadi lebih bagus sama keluarga aja di rumah nonton TV misalnya, atau misalnya pergi bareng-bareng ke satu kumpul pesta keluarga bareng, yang seperti itu lebih bagus daripada kita pergi ke luar negeri lah hanya sekedar gaya atau spending yang penting liburannya keren, yang penting kita kata orang work hard play hard, kata siapa kalau tahun kuda emang harus work hard dulu, belum saatnya untuk play hard. Play hardnya jadi kira-kira play hardnya still long time, masih long time, belum saatnya untuk play hard, jadi emang tahun kuda itu tahun perjuangan yang mesti work hard dulu, belum tapi selesai. Kalau saya lihat Rima memang work hard tapi play hard juga di tahun 2014. Itu makanya orang begitu udah work hard play hard langsung dihabisin juga di tahun kuda, akibatnya ya jadi seperti itu. Seharusnya ditunda dulu begitu ya, iya, jadi kita harus work hard dulu begitu ya. Tapi memang kalau boleh kita lihat membuat review begitu ya, 2014 itu memang karakter seperti apa kalau dari kalender Tiongkok? Kalau saya sih bilang, bagi saya tahun 2014 adalah challenging year, tahun yang sangat menantang. Tapi kalau orang bilang adalah tahun perjuangan. Karena memang makanya PD Perjuangan yang menang dia. Gitu ya. Ada bisa aja nyambungnya ya, Mbak Jenny ya. Jadi memang tahun yang benar-benar segala hal itu kerasa berat banget gitu tahun ini. Semua orang bisnis juga sama, dan terutama di menjelang akhir-akhir yang dekat-dekat Desember, November, Desember, Januari itu yang paling berat. Terus banyak juga yang terjadi, mudah-mudahan sih enggak ya, orang yang meninggal mendadak karena sakit jantung masih muda ya kayak gitu. Memang karena kan apinya kuat, banyak orang emosional. Jadi hal kecil bisa menimbulkan konflik gitu. Jadi itu di 2014. 2014. Oh, betul. banyak yang untung-untung kan waktu Pilpres ya. Iya, itu sudah terbukti begitu ya. Kemarin saya bilang panas tukang AC, makanya kan pada naik daun ya sekarang. Oke, tadi itu kita membahas tahun 2014 dan bulan Desember. Bagaimana dengan tahun 2015 ini? Kalau kita lihat menurut astrologi Tionghoa itu kambing kayu begitu ya, Mbak. Elemen apa yang ada dalam karakternya kambing ya? Kayu ini? Betul. Kalau bagi saya tahun kambing kayu itu kan saya bisa mendeskripsikan bahwa itu adalah tahun year of love and creativity sebenarnya. Oh, cinta dan kreativitas. Dan itu sangat pas untuk Ade. Cinta dan kreativitas. Jadi sebenarnya daripada kita maksudnya apa nih? Ya. Jadi sebenarnya di saat kalau kita sudah bisa melewati tahun kuda, itu ujian yang paling berat. Pada saat kita bisa melewati tahun kuda, sebenarnya tahun kambing itu lebih easy. Tapi memang ada karakter yang sama. Kambing juga menyimpan, sebenarnya unsur adalah tanah, tapi di dalam tanah itu sendiri ada api. Jadi tahun depan itu kayu dengan api kan masih ada panas sedikit ya, jadi masih ada panas tapi terpendam. Cuman karena sionya adalah kambing, jadi karakter kambing ini cenderung lebih cinta damai, lebih kalem gitu. Jadi makanya yang kita takut terhadap orang bisnis karena mereka di tahun kuda udah kecapean ibaratnya kan, jadi mereka kapok gitu ibaratnya. Aduh, jadi tahun ini jadi takutnya nggak bergerak. Tapi sebenarnya nggak boleh begitu, karena si kambing ini tetap ada pergerakan dan tetap bisa bagus gitu. Jadi maksud Mbak Jenny pengaruhnya buruk begitu? Nggak buruk, sebenarnya bagus karena tahun depan tuh ada tanah dan ada kayu. Kalau kita sebut tanah tuh kan ada tanaman tumbuh di tanah kan ya, apalagi sama tanahnya kecil, kayunya kecil, jadi pas seimbang gitu kan, jadi bisa tumbuh. Jadi tahun depan tuh tahun pertumbuhan tapi memang lambat. Ada tadi menyinggung cinta. Kalau misalnya ada orang-orang yang berencana menikah di tahun kambing, makanya itu cinta menjadi pembahasan yang menarik ya, Mbak ya. Terutama untuk saya. Di 2015 berarti akan banyak orang menikah dong. Bagus begitu menikah ya. Iya, karena orang kan nggak boleh kawin tahun kuda katanya. Tahun kuda tahunnya banyak orang perselingkuhan, tahun yang banyak orang
ibaratnya takut perceraian gitu, tahun ini tahun banyak orang menikah gitu. Jadi ibaratnya tahun ini bagus untuk percintaan, bagi mereka yang belum punya pasangan hidup bisa mendapatkan pasangan Dan hidup. itu dimulai dari tahun Januari hingga Desember tahun 2015 belum ya Mbak? Sebenarnya Januari ada auranya ya, aura dari si kambing ini, tapi tepatnya adalah Februari sebenarnya. Makanya tahun kambing kuda ini adalah tahun yang panjang. Januari itu belum sebenarnya. Jadi makanya masih berat Januari juga. masih berat. Masih berat. Jadi kita masih aura-aura kuda kayunya yang masih mencapai itu ada masih ada. begitu ya. Jadi kita masih tetap harus hati-hati. Ya, itu perlu dicatat nih pemirsa. Jadi untuk yang merencanakan pernikahan nanti ini 2015 adalah saat yang tepat begitu Dan ya. Karena ini adalah tahunnya cinta dan bisa kreativitas ya. berkembang kan. Kalau kayu itu simbolnya dalam Chinese itu, dalam Feng Shui itu kayu adalah simbol perkembangan, pertumbuhan. Nah, tahun depan itu sebenarnya bisa bertumbuh. Segala sesuatu usaha juga bisa bertumbuh. Termasuk ekonomi Indonesia. Bisa, tapi hanya permasalahannya karena tahunnya adalah kambing jadinya lambat. Nah, ada lagi karena si kambing ini keras kepala biasanya. Jadi banyak orang juga keras kepala. Terus sama sensitif. Nah, Nah, itu yang untuk perlu menghilangkan rasa sensitivitas itu harus seperti apa? Jadi di sini lebih ditekankan untuk berpikir secara logika aja dulu. Jadi kan biasanya kambing itu identik dengan sio yang yin atau perempuan gitu ibaratnya. Jadi banyak sifat-sifat perempuan tuh muncul tahun depan. Nah, sebaiknya Feminis gitu ya? feminin betul. Sifat-sifat Dan itu perempuan mempengaruhi yang sensitif, pria salah ngomong juga sedikit gitu ya, ya. gitu misalnya. Nah, sebenarnya itu nggak boleh. Jadi kalau kita bilang tahun depan itu sebenarnya tetap aja kita berpikir logikanya aja. Jadi tapi tetap kita jangan terlalu forsir ambisi. Yang takut kalau tahun kuda adalah masalah penyakit, misalnya kesehatan jantung lemah, mata lemah gitu ya. Kalau tahun kambing ini banyak kan lever atau peredaran gitu loh. Tahun depannya sebenarnya air agak kurang. Air apa? Nah air tuh bisa diidentikan begini, air itu mungkin ada Banjir. banyak usaha-usaha. Nah banjir mungkin nggak separah-parah sebelumnya lah ya, karena memang air itu kurang. Nah tapi air itu bisa identik juga pergerakan-pergerakan yang sifatnya distribusi minyak, mudah-mudahan nggak masalah lagi. Jadi jangan sampai terjadi bensin naik turun kan juga repot juga kan. Semoga turun terus Soalnya ya, memang Mbak. terjadi tahun 78 dan 79 itu tahun kuda dan tahun kambing. Oke. Tahun itu adalah di mana minyak menjadi masalah juga. Jadi Tahun kuda ke tahun kambing juga 79-nya itu apa 78-nya saya lupa itu bahwa minyak dunia itu tiba-tiba naik atau saya lupa apa tiba-tiba turun. Jadi persis apa yang terjadi dengan sekarang begitu ya? sekarang kan jadi kan bensin ketidakpastian juga air kan. Jadi akibatnya transportasi bermasalah, distribusi juga jadi lemah juga. Terus orang-orang yang bergerak di bidang-bidang distribusi, terus event organizer, travel itu juga harus berhati-hati juga karena air jadi lebih berat kan gitu loh distribusi. Nah, selain itu juga perbankan. Untuk masalah bisnis kita kayaknya harus disimpan di segmen berikutnya. Kita mau nanya Kita ini harus masalah break dulu begitu? sebelum break mungkin ada satu pertanyaan Rima mengenai bencana gitu. Iya. Itu gimana tuh di 2015 nanti? Sebenarnya sih jauh lebih jinak ya. Kalau kita bisa bilang kambing sama kuda. Kalau kita bilang kuda kan tahun yang sangat kerja keras, workaholic, tahun yang sedikit emosi yang tinggi. Jadi alam pun juga sangat menimbulkan emosi yang tinggi gitu kan ya. Berubah-ubahnya cepat juga. Dari yang panas tiba-tiba panas banget terus hujan awannya jadi nggak bagus. Nah kalau tahun kambing ini sebenarnya jauh lebih jinak. Tapi masih ada kemiripan sedikit gitu loh. Karena kan masih ada apinya juga. Jadi masih ada sifat-sifat panas itu ada. Tapi lebih panas-panas terpendam gitu ya. Jadi tapi kalau panas terpendam jadi gunung meletus masih ada tapi ya nggak separah. Tidak Saatnya segar untuk meletus. Ada meletus dia tapi nggak separah di kuda, 2014 gitu ya. Ya semoga tahun ini lebih baik begitu ya Ade ya. Betul, Rima. Dan tadi ada informasi bahwa perayaan di Hotel Indonesia sudah mulai ramai, tetapi kemudian cuaca cerah begitu, walaupun diprediksikan tadinya akan Hujan. Hari ini emang api sih. Ya, pemirsa nanti kita tentunya akan sambung lagi dialog dengan Mbak Jenny dan juga Rima Safira, dengan saya akan kembali setelah jeda yang satu ini.